Aku di sini bakal bakal ngejelasin tentang materi-materi yang oke. Sebelumnya Aci boleh ini nggak share hostnya ke aku biar aku bisa share screen. Oke, Teh, bentar. Udah ya, Teh. Oke, wait, aku share screen dulu. Udah tampil belum ya? Udah, Teh, aman-aman. Oke, jadi di sini aku dapat soal nih dari tim tim Champs dan di sini ada soal UTS, tapi kurang tahu untuk tahunnya berapa. Hmm, Semoga ini bisa jadi teman-teman pelajarin untuk nge-review materi yang dipelajarin di kelas, tapi tetap teman-teman harus untuk juga belajar yang ada di Waldorf ataupun di Gujarati. Oke, mungkin aku mulai aja. Di sini ada tipe soalnya, ada PG, terus true or false, dan juga esai. Kita mulai dari yang paling atas dulu, dari yang PG. Nah, di sini ditanya, econometrics is a branch of economics that bla bla bla. Oke, kita mungkin jawab di sini. Jadi kalau misalkan econometrics sendiri kan sebenarnya cabang ilmu yang gabungin dari teori ekonomi, terus matematika dan statistik juga ya. Nah, uh, ekonometrika sendiri ini tujuannya itu sebenarnya ada beberapa gitu. Misalnya ekonometrika itu untuk kita membuat sebuah estimasi dari hubungan antar variabel gitu misalnya. Terus uh, ekonometrics juga bisa untuk kita menguji hipotesis ekonomi gitu. Ini misalkan menguji hipotesis ekonomi. Atau misalnya kita dari ekonometrika ini kita pengen membuat sebuah prediksi atau misalkan kita membuat ramalan dari data yang ada. Nah, dari penjelasan itu tentang kayak ekonometrik ini untuk menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik, maka jawaban yang paling relevan adalah yang B, di mana ini menggabungkan dari estimasi. Jadi yang jawabannya yang paling paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut yang ke nomor 2. Di sini um, the term U in econometric models is usually refers to bla bla bla. Nah, kalau U itu artinya adalah unobserved error, yang mana yang paling tepat itu adalah yang A. Kalau misalkan parameter itu beta, lalu um, independent variable itu kita bisa mengasumsikan untuk kodenya itu adalah yang X gitu. Nah, selanjutnya ini ditanya mengenai parameter model parameter dari ekonometrik gitu. Nah, kalau model parameter kita bisa membuat lambang itu adalah beta gitu. Nah, um, parameter itu tujuannya apa gitu? Ini untuk kita nunjukin nih seberapa besar pengaruh variabel penjelas atau independennya terhadap variabel yang dependennya gitu. Nah, mungkin kita ngelihat dari um, opsi yang pertama. Opsi yang pertama ini yang A ini dia menggambarkan error term atau U-nya.
Yang mana ini bukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan gitu. Terus kita coba lihat yang C. Kalau yang C ini refers to explanatory variables included in the model. Ini dia ngegambarin variabel independennya. Variabel independen yang mana dilambangkan dengan X gitu. Terus kalau yang D ini dia ngegambarin mengenai hasil prediksi model dan ini bukan parameternya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini, yang B. Oke. Terus ini ada nomor 4 di mana undergraduate income data collected at different times of the year are bla bla bla. Nah, perlu kita tahu kan ada di econometrics sendiri ada berbagai jenis tipe data. Misalkan yang pertama itu yang cross sectional data gitu. Kalau misalkan cross sectional data itu data yang dikumpulkan banyak unit pada satu titik yang waktu. Sorry, kenapa? Oke. Jadi kalau yang D, yang cross-sectional data, tipe yang pertama itu misalnya data yang dikumpulin dari banyak unit di satu titik yang waktu, jadi bukan dari beberapa waktu gitu. Jadi kalau misalkan dari penjelasan itu, otomatis jawaban D itu kurang tepat, karena kan dia minta dari different times gitu ya. Jadi yang D ini adalah data banyak pada satu titik waktu gitu ya. Lalu yang kedua ada juga namanya panel data di mana ini tuh gabungan dari cross sectional dan juga time series gitu. Di mana itu kayak kita ngumpulin unit observasi di sepanjang waktu di sepanjang waktu gitu. Tapi yang ngebedain kalau misalkan panel data itu biasanya misalnya kayak sampel yang diambil itu sama nanti di waktu-waktu yang selanjutnya gitu. Terus sebenarnya ada namanya pool 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 section cross sectional data juga ada. Terus ini experimental data ini beda ya, ini bukan bagian dari jenis data yang ada di econometric gitu. Ini tuh kayak data yang diperoleh nih dari percobaan yang terkontrol gitu, bukan pengamatan alami gitu. Tapi ini bukan bagian dari data econometric. Ini data yang diperoleh dari percobaan terkontrol. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C gitu. Adalah time series data. Oke, selanjutnya di nomor 5, ini ada materi yang penting juga di mana ini ada mengenai total sum of square, terus ada juga error sum of square dan sejenisnya. Nah, di sini disebutin kalau misalkan SST-nya itu 81, lalu SSR-nya 25, dan yang ditanya itu adalah SSE gitu. Nah, sebenarnya yang kita perlu ketahui rumusnya itu adalah kalau mungkin teman-teman tahu itu ada SST disama dengan SSE plus SSR. Nah, kita di sini kita udah tahu nih SST-nya itu adalah 81. Maka SSE-nya ini dicari, lalu SSR-nya adalah 25, maka hasilnya adalah 56. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Namun, aku pengen coba menjelaskan yang di nomor 5, karena aku rasa
Ini cukup penting. Jadi tadi ada yang pertama kan rumusnya itu SST sama dengan SSE ditambah SSR. Nah, ini yang perlu diketahui. Mungkin kita lihat nih dari yang pertama, misalkan SST. Nah, kalau SST itu rumusnya sendiri adalah sum dari ini adalah variabel dependentnya, terus ini kuadratkan. Jadi dia itu adalah fungsinya untuk mengukur dari total variasi variabel dependent dari rata-ratanya gitu. Mengukur total variasi variabel dependent dari rata-ratanya. Nah, dari SST ini kita juga bisa melihat nih kayak SST itu bisa nunjukin kayak seberapa besar penyebaran data asli data asli dari rata-ratanya gitu. Tuh. Jadi mungkin poin kedua juga ini tuh nunjukin seberapa besar penyebaran data asli dari rata-ratanya. Oke. Sebenarnya SST ini juga yang paling penting ini juga bisa dijadiin kayak semacam pembanding dasar untuk menilai apakah seberapa baik model regresi itu menjelaskan variasinya gitu. Nah, itu untuk SST gitu. Mungkin selanjutnya ini ada SSR, di mana SSR ini rumusnya adalah sorry, ini bukan T ya, ini I. Satu, ini adalah Y prediksinya, ini adalah Y rata-ratanya dikuadratkan gitu. Kalau SSR-nya itu semakin besar, itu berarti semakin banyak variasi Y yang bisa dijelaskan dari variabel independennya gitu. Jadi dia tuh SSR ini ngukur variasi yang dapat dijelasin dari si model regresinya gitu. Mungkin kalau misalkan aku buat note di sini, jadi ini variasi yang dapat dijelaskan. Nah, berarti kalau SSR-nya dia semakin bagus, otomatis SSR-nya makin tinggi, otomatis itu semakin bagus karena semakin besar si SSR-nya, maka semakin banyak juga nih variasi Y yang berhasil dijelaskan si X-nya gitu. Nah, ini, sorry. Nah, ini dan yang terakhir ada yang ketiga, kan tadi ada SST, SSR, sama yang ketiga ini tadi ada SSE ya. Nah, kalau SSE ini Y kuadrat gitu. Nah, fungsinya apa? Kita pengen ngeliat seberapa jauh nilai aktual dari nilai prediksinya kan. Kalau ini kan residualnya ya, U-nya gitu. Residual, ini rumus dari residual dikuadratin gitu. Jadi sebenarnya dia itu pengen ngukur seberapa jauh nilai aktualnya dari nilai prediksinya. Dan SSA juga ini juga kayak semacam apa ya? Dia pengen ngukur nih variasi yang tidak dapat dijelasin oleh model gitu, atau dari kesalahan errornya gitu. Jadi ini juga uh, mengukur variasi yang tidak dapat
dijelaskan oleh model. Nah, nanti dari rumus-rumus ini ada nanti kaitannya juga dengan R square, tapi nanti kayaknya ada soal di bawahnya gitu. Jadi kita cukup sampai sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, berarti kan hmm, ini berarti total, misalkan ini kan ini total variasi. Ini tunggu, SST. Yep. Ini kalau SSA itu variasi yang nggak bisa dijelasin di model. Terus kalau misalkan SSR ini variasi yang mampu dijelasin di model. Maka kan hasilnya totalnya gitu. Tuh. Untuk penjelasannya dari ketiga poin ini. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai ke nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6, di mana kita diminta untuk mencari degrees of freedom dari um, regresi model. Nah, kita udah tahu nih, di sini jumlah observasinya 10, terus jumlah independen variabelnya 7. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau misalkan rumusnya degree of freedom itu N min K min 1 gitu. Nah, maka hasilnya adalah 10 min 7 min 1. Ini artinya kita bisa dapatkan hasilnya itu adalah 2. Tapi sebenarnya teman-teman perlu ketahui juga, um, jadi degree of freedom itu, sorry, salah warna. Ini itu kan pengertiannya sebenarnya jumlah informasi yang bebas gitu. Apa yang dimaksud sebenarnya informasi yang bebas adalah, sebentar ya. Oh, gini contohnya. Misalnya aku punya 5 angka nih. Terus angkanya itu ada 2, 4, 6, sama 8, sama X gitu. Nah, terus kita tahu nih rata-ratanya misalnya, rata-ratanya misalkan berarti 6 gitu. Nah, maka nilai X yang terikat itu kita udah pasti tahu hasilnya X-nya itu harus sama dengan 10. Jadi, walaupun misalkan kita punya 5 data ini, tapi yang benar-benar bebas itu sebenarnya cuma 4, cuma ini doang. Nah, itu yang disebutin derajat kebebasan n min 1. Kenapa harus jadi kalau misalkan ditanya kenapa degree of freedom itu dikurangi dengan 1, maka itu penjelasannya. Karena kalau misalkan dalam contoh yang aku sebutin, maka data yang benar-benar bebas itu cuma 4 gitu. Karena kalau X-nya di sini, otomatis kita udah tahu nih, hasilnya pasti 10 gitu. Gitu. Jadi, pengertian dari degree of freedom itu adalah bisa dibilang juga sebagai informasi yang bebas gitu. Itu untuk nomor 6. Nah, ini nomor 7, the Gauss-Markov theorem doesn't hold if. Nah, berarti kan ini ada kalimat yang teman-teman harus perhatiin juga di sini kalimatnya. Ini kan jangan sampai kejebak, maka kita coba cek satu persatu dari setiap opsinya gitu. Nah, kalau kita ketahui bahwa Gauss-Markov itu kan hmm, di estimasi OLS itu kita tuh harus blue gitu. Blue itu base linear unbiased estimator gitu. Nah, ini tuh harus terpenuhi gitu. Nah, kita cari nih mana yang nggak estimasi OLS yang nggak memenuhi blue ini gitu. Kita coba yang pertama. Lihat opsi yang pertama ini, the error term has the same variance as any value of the explanatory variable. Oke. Nah,
Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang A ini artinya itu, uh, sorry ini nggak kelihatan. Ini artinya itu harus homoskedastisitas. Nah, karena kenapa aku bisa bilang ini? Karena di sini sebutin varians dari variansnya itu harus sama gitu. Atau dibilang varians errornya itu harus konstan gitu. Terus, em, yang mana sebenarnya kan kalau salah satu asumsi di Gauss-Markov itu kan harus homoskedasitas. Nah, berarti opsi yang A ini tidak ngebatalin asumsi dari Gauss-Markov. Jadi, yang nomor A ini bukan jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut yang ke B. Ini error term dari, oke, ini berarti si error termnya ini harus expected value-nya ini harus sama dengan nol. Atau mungkin kita kalau misalkan mm, buat modelnya itu berarti expected value X ini harus sama dengan nol. Artinya rata-rata kesalahan atau errornya itu sama dengan nol gitu. Untuk setiap si variabel independennya ya. Iya, independennya. Nah, ini juga ada di bagian di Gauss-Markov mengenai expected dari errornya. Maka yang B ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang C ini, iya, dependent variables having. Nah, sebenarnya, ya ini, nah ini harus linear. Ini juga benar kayak, ini juga, sebentar, sorry. Ya, ini kalau linear juga termasuk ya di bagian Gauss-Markov gitu. Nah, coba kita lihat yang D. Sorry. The independent variables. Oh, sorry, salah. Salah baca. Nah, yang C ini nggak boleh karena ini melanggar salah satu asumsi penting karena kita kan nggak boleh kalau ini ada multi-call sempurna gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing variabel ini, masing-masing independent variabel itu terkait, maka ini melanggar dan menyebabkan adanya multi-call gitu. Atau ini menyebabkan multi-call. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Tapi coba kita lihat yang D. Oke, yang D itu dia random sampling. Nah, sebenarnya kalau random sampling ini adalah kayak kondisi umum gitu agar si model statistik ini apa sih representatif gitu terhadap si populasinya gitu. Sebenarnya itu bukan bagian utama dari si asumsi Gauss-Markov, cuma tapi ini juga menjadi hal penting dalam uh, ya dalam kita model model regresi gitu. Karena kalau misalkan itu nggak random sampling, otomatis nggak menghasilkan representasi dari populasi gitu. Oke, nah kita lanjut yang ke nomor 8.
ini kita ada equation di sini. Terus null hipotesisnya itu kan ini H0-nya. Terus beta 2 sama dengan 0 gitu. Menyatakan bahwa apa gitu. Kalau misalkan kita lihat ini kan asumsinya aku buat uh, two side ya gitu. Misalkan H0-nya beta 2 sama dengan 0, terus misalkan hipotesis alternatifnya misalnya beta 2 tidak sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan berarti misalnya tidak ada pengaruh X2 terhadap si expected dari Y-nya gitu. Terus ini ada pengaruh X2 terhadap Y-nya gitu. Nah, maka dari A, B, C, sama D yang pencet itu yang paling tepat yang mana? Yang B gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini ada ditanya rumus dari adjusted R square. Nah, ini aku pengen nambahin aja kalau misalkan R square biasa itu kan rumusnya 1 min SSR per SST. Nah, kalau misalkan adjusted R square itu 1 min SSR n min K min 1, sorry, ini degree of freedom-nya, n min K min 1, terus dibagi SST dibagi n min 1. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini semisalnya mengubah unit satuan dari oh ya, ini misalkan si log-nya itu jadi si dependent variable. Maka apa yang berubah? Nah, kalau dalam model regresi, log ada variabel dependent itu um, cuma mempengaruhi koefisien dari slope, bukan si intercept-nya gitu. Misalnya aku punya model kayak gini kan, misalkan beta 1, beta 2, X plus U gitu. Nah, terus aku ngubah X-nya gitu. Otomatis yang terpengaruh itu cuma si slope-nya doang. Intercept-nya ini tetap. Ini intercept tetap. Jadi maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B gitu. Nah, ini untuk soal 1 sampai 10. Mungkin dari sini teman-teman ada yang pengen ditanyain dulu? Kepencet. Aku Oke. izin tanya, Oh iya, itu buat yang nomor 2, ini kalau ya. misalnya pilihan kita tuh selain error term ada disturbance, terus ada residual, itu tetap error term ya jawabannya. Em, aku rasa sih pasti kayak ada penjelasan detailnya lagi. Soalnya kalau misalkan kayak residual kan juga sama aja kan. Kalau ini kan residual misalnya Mm-mm. dianggap sebagai residual gitu. Kan kayak kayak gini gitu. Nah, itu pasti membuat membuat pilihan pasti rancu gitu. Pasti harusnya sih dosen udah memikirkan opsi-opsi itu sih menurut aku ya. Ini karena yang jelas yang lain salah, pasti jawabannya error term gitu. Menurut aku kayak gitu. Oke, Teh. Berarti kalau misalnya ditanyainnya tuh term U-nya itu pada population regression function tetap error term aja kita jawabnya. Iya, atau bisa juga tulis jawabnya unobserved error juga bisa. Oke, Teh. Terima kasih. Oke. Ada yang pengen ditanyain lagi teman-teman yang lain?
Oke, aku lanjut ya. Wait. Oh, aku pengen ini deh, nambahin yang tadi, takut ke-skip. Ini sebagai tambahan aja. Kalau ini ada kaitannya juga kan sama, hmm, apa sih namanya? Aku lupa. Ya, R-square. Nah, ini R-square itu rumusnya itu SSR per SST, atau bisa diubah lagi nih. Um, 1 sama dengan SSE SST. Nah, semisal teman-teman bingung untuk nuruninnya, dan kemungkinan besar kan pasti ditanya di ujian gitu. Ya setidaknya teman-teman kalau misalkan pusing untuk menurunkan, bisa dihafalkan juga rumus. Ke kalau ini adalah, mungkin kita jelasin secara detailnya kayak apa, misalkan false-nya seperti apa, kalau terus seperti apa. Nah, di sini sample covariance between regression and bla bla bla. Oh, oke. Okay. Kata kuncinya di sini dia dinanya ini, kalau misalkan dari apakah hubungan dari apakah si covariance ini si ininya selalu positif gitu. Si residualnya itu selalu positif. Apakah benar atau salah? Nah, jawabannya itu false. Kenapa false? Jawaban yang tepat itu adalah covariance-nya itu harus sama dengan 0, bukan positif. Jadi kalau misalkan coba dimodelin, cov-nya itu dari itu tuh sama dengan 0 gitu. Jadi bukan positif dan bukan positif ataupun bukan negatif, tapi harus sama dengan 0 gitu. Jadi jawaban nomor 1 itu false. Terus linear di multiple linear regressions model means that equation is linear in parameter. Nah, kata kuncinya di sini adalah parameter. Jadi benar, linear yang dimaksud itu di parameternya gitu. Misalkan ada contoh, dosen ngebuat, misalnya kayak gini, wait, Y sama dengan ini beta satunya, terus ini beta 2, terus ini X kuadrat, ini plus O. Nah, ini juga masih tetap linear. Kenapa tetap linear? Karena kan di sini yang dikuadratkan itu kan variabel independennya gitu. Sedangkan si parameternya tetap linear karena nggak dikuadratkan. Jadi hmm, yang ditekankan di sini adalah linear di parameternya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, spontan variable square to with. Oke, kita lihat nomor 3. Oh, sebentar. Ini tuh kita coba lihat kalau di sini. Wait, ini kita lingkarin dulu yang nomor 3. Kita coba lihat nomor 4. Di sini ada hipotesis 1, di mana any one side alternative hypothesis. Ini apakah benar atau salah? Nah, jadi kalau kita dua sisi, misalkan dua sisi itu tampilannya kayak gini ya. Kalau misalkan satu sisi bisa aja nih kayak gini,
apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Yang aku kasih itu daerah penolakan H0-nya ya. Terus kalau yang dua sisi kita itu pengen tahu nih, apakah pengaruh positif, apakah ada pengaruh positif atau negatif gitu. Uh, dan kita tuh hanya tahu apa ada pengaruh. Nah, sedangkan kalau misalkan di satu sisi itu kita sudah punya dugaan nih arah pengaruh positif atau negatifnya gitu. Maka uh, explanatory, where ketika si betanya ini associated with explanatory variable is one-sided alternative hypothesis. Nah, ini tuh menjadi salah karena hmm, kalau kayak gini, ini berarti harusnya jawabannya itu adalah ini jadi false. Karena kalau misalkan hipotesis ini kita tuh cuma pengen melihat apakah variabel si betanya ini secara statistik itu berbeda dari nol gitu. Dan kita pengen tahu apakah si variabel X ini berpengaruh signifikan nggak terhadap si Y-nya gitu. Nah, selanjutnya nomor 5, ini standard error should always positive. Ini benar. Kenapa? Karena kalau misalkan standard error itu kan, kalau teman-teman ingat, itu kan rumusnya kayak gini ya, R dari beta. Maka kalau misalkan semua dikuadratin otomatis selalu positif gitu. Jadi itu jawabannya true. Oke. Oke, kita coba lanjut yang ke nomor yang esai. Nomor 3 aku lingkari terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada soal mengenai IPK dan juga ACT. ACT ini disebutin ini kayak combined test skornya dari English, Math, Reading, dan Science gitu. Dia rentang range-nya 1 sampai 36 dan GPA-nya itu rentang 0 sampai 4.0 gitu. Nah, di sini juga udah ada modelnya. Terus ini dia juga ada 8 students. Ini udah ada tampilannya. Nah, yang ditanya adalah interpretasiin dari koefisien ya. Interpretasi dari ACT koefisiennya. Nah, kalau kayak gini kan udah ada di modelnya ya. Ya udah kita tinggal jawab aja. Berarti semisal jika seseorang memiliki ACT sebesar 0, maka model ini prediksi bahwa GPA-nya 0,5681 ceteris paribus. Nah, itu untuk yang A-nya gitu. Nah, selanjutnya kita disuruh minta dihitung calculate fit values and residual dari setiap observasi 1 sampai 8. Nah, kita tinggal hitung nih dari kalau misalkan fit value-nya berapa, lalu residualnya berapa. Oh,
Tapi 012. Oh iya. Oke. Nah, ini kita tinggal hitung aja manual di sini. Tadi kan kita udah ketemu ini 0,5 ya. Tuh, beta 0 fit value-nya. Beta 1 Y sama dengan 0,5 tambah 0,1 X gitu. Nah, ini kalau misalkan aku ngebuat kayak gini karena aku sederhanain. Cuma kalau misalkan kalian mau menghitung lengkapnya silahkan gitu. Nah, udah dikasih model kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kalian ternyata memang harus ngitung ini sama ini aku buat catatan. Kita ngitung C-nya. Sorry. Seandainya kayak nggak dikasih model sama dosen gitu, kalian memang harus ngitung misalnya gitu. Ini kalian hitung aja XY dari X, beta dari Y, bahkan ini X kuadrat, terus ini X, ini terus A-nya, ini sum dari X kuadrat, ini kaliin Y, dikurangin X, ini kali XY, kali N, terus X kuadrat, ini X, nah gitu. E, A, plus B gitu. Nah, ini kalian kalau misalkan nggak dikasih opsi model dan kalian harus ngitung, misalnya asumsinya ini adalah si ini Y-nya, ini X-nya, terus nanti kalian harus ngitung X kuadratnya, terus Y kuadratnya, terus X kali Y-nya gitu. Nanti kalian hitung satu-satu gitu. Cuma kan ini udah ada ya hasil sekian. Ini aku coba ngitung nggak sampai belakang, aku cuma 0,5 sama 0,1 gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti di rumah, silakan hitung secara lengkapnya. Ini aku cuma ngasih tampilan hasilnya aja. Jadi kayak ini kalian bisa hitung 0,5 ditambah 0,1 dikaliin sama X-nya itu, wait, hmm, GPA-nya kaliin sama si X-nya gitu. Sebentar. Oh, sebentar ada yang salah. Hmm. Oh ya, ini 21. Nah, ini kalian hitung ke bawahnya. Intinya hasilnya ini X-nya kenapa 21 ini dari si ACT-nya ya. Tuh. Ini 2,6, 2,9, 3,1, terus ini 3,2, ini 3,4, 3, 3, 3,5. Terus residualnya ini itu selisih antara si 2,8 dikurangin 2,6. 2,6-nya dapat dari sini, 2,8-nya dari sini. Nah, begitu seterusnya ini kayak 2,6 kurang 28, ini 0,2, terus ini 3,
4 dikurangin 2,9, ini 0,5, lalu 3 dikurangin 3,1, itu, sorry berapa ya? Oh ya, minus 0,1, 3,5 dikurangi 3,2, ini 0,3, 3,6 dikurangi 3,4, ini minus 0,2, ini 3 dikurangi 3, ini 0, lalu 2,7 dikurangi 3, itu dia 0,3, terus 3,7 dikurangi 3,5, itu dia 0,2, gitu. Nah, selanjutnya, ini calculate fit values IPK if ACT-nya 20. Jadi, IPK-nya berapa? Nah, ini kalau kayak gini berarti kalian tinggal ngubah aja, tinggal ngubah si X-nya gitu. Tadi kan udah ketemu ya modelnya. Nah, ini berarti kalian tinggal kaliin 20. Coba ya kita hitung 0,5681 ditambah 0, 1, 10, 22 kali 20. Coba. Sebentar, aku buka kalkulator dulu. 0,1022 dikali 20. Ini kan 2,044. Mana? Ini sama dengan 26121. Ya. Nah, itu untuk yang C. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebentar deh. Kayaknya nulis di mana ya? Nah, di sini aja. Jadi kan nomor 2 itu, tadi 2 esai itu diminta untuk ngejelasin asumsi dari Gauss-Markov untuk simple linear regression. Jadi kan ada 5 ya. Kalau yang pertama SLR1 gitu, itu dia modelnya itu harus linear terhadap parameter gitu. Linear dalam parameter gitu. Misalnya Y-nya beta 0 tambah beta 1X tambah NO gitu. Jadi jadi kalau kita tanya penjelasannya, berarti si modelnya itu harus linear terhadap beta 0 dan beta 1. Nah, ini notes juga ya, ini bukan berarti hubungan si antara si Y, Y dan X-nya itu harus berbentuk garis lurus secara visual gitu, bukan ya. Nah, itu yang untuk yang pertama. Terus SLR2 gitu. SLR2 itu dia random sampling gitu. Misalnya, aku pengen nganalisis tentang kayak nilai, misalkan nilai matematika di FEB Unpad. Aku nggak bisa nih, aku cuma ngambil jurusan di IE aja gitu. Itu kan nggak ngerepresentasiin dari populasinya gitu. Jadi kalau misalkan uh, untuk syarat kedua itu adalah random sampling gitu. Jadi ini berasal dari sampel acak populasi. Jadi setiap observasinya ini memiliki peluang nih untuk dipilih dan apa ya sebetulnya independen gitu antara satu sama yang lain gitu. Jadi menggambarkan keseluruhan dari populasinya gitu. Jadi yang aku ambil bukan kayak misalkan tadi contohnya aku bukan ngambil di jurusan IE doang, terus kayak aku misalkan ngambil jurusan mene doang gitu. Jadi aku harus random begitu. Terus yang selanjutnya
variasi di dalam X-nya gitu. Maksudnya apa gitu? Hmm, ini artinya si variabel X-nya itu harus memiliki variasi atau tidak semuanya sama. Misalnya kayak kalau misalkan kita punya kayak semua siswa itu punya nilai jam belajarnya itu 5 jam gitu. Kita nggak bisa nih tahu apakah jam belajar ini berpengaruh pada nilai ujian karena ya tidak ada perbedaan di datanya gitu. Misalnya juga kayak ada aku nganalisis tentang nilai mahasiswa gitu. Aku nggak bisa nih nggak bisa nih kalau cuma ngelihat dari data yang nilainya 100 semua gitu. Jadi kan harus harus beragam dinilai sih nilai dari X-nya gitu. Terus yang keempat itu tadi ada namanya zero conditional mean. Ini tadi juga dimention di atas yang artinya si variabel X itu tidak boleh berkolerasi dengan errornya gitu. Itu kalau misalkan disuruh dalam model kayak gini. Selanjutnya yang yang terakhir tadi juga disebutin juga yaitu harus homoskedasticitas atau disebut juga dengan varians. Errornya itu konstan gitu. Atau ini sama dengan gitu. Nah, ini adalah penjelasan dari nomor 2. Selanjutnya, aku izin untuk 2 menit ya, aku mau ngambil air sebentar. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 yang terakhir. Oke, di sini ini sebenarnya ini juga sebenarnya dummy. Oke, ini juga ada ini H kuadrat. Kita ditanya nih dari model ini ada research yang menggambarkan sleep itu dari total menit per week dari tidur, terus ini total kerja dalam seminggu, terus ini education, terus ini age,
Terus ini male-nya. Nah, ini male itu sebagai variabel domain. Cuma mungkin teman-teman belum sampai ke chapter itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Jawab untuk yang interpretasi yang A. Nah, kita kan tahu kalau misalkan di sini disebutin 87,75 untuk si male-nya. Artinya apa? Koefisien 87,5 ini berarti diperkirakan laki-laki itu tidur lebih banyak 87,7 menit, 5 menit per minggu dibandingkan perempuan. Nah, kenapa aku bisa bilang perempuan ini kan male itu kan sebagai dummy kan. Kalau misalkan male sebagai dummy, berarti misalkan asumsinya male-nya itu sama dengan 1, terus perempuannya sama dengan 0 gitu. Nah, cara ngitungnya ini ya berarti ini ngasumsikan bahwa si 87,5 ini itu lebih banyak dibandingkan si perempuannya. Oke, jadi kita coba tulisin ya, biar enak. Jadi ini koefisien 87,75 berarti mil atau sama dengan 1, misalnya di sini diperkirakan tidur 87,75 menit lebih banyak. Ini per minggu ya tadi. Ya, per minggu dibandingkan dengan asumsi variabel lain tetap. Gitu. Itu untuk yang A. Nah, selanjutnya yang B ini kita untuk di sini sebentar. All other factors being equal, evident that men sleep more than. Nah, kita pengen nguji nih apakah hipotesisnya bakal seperti apa. Diminta untuk two-side test two-side test. Terus di sini kita value-nya 1% gitu. Oke, kita coba hitung. Nah, tapi di sini kan udah dikasih tahu kan critical value-nya berapa. Tapi kita pengen lihat T-nya dulu berapa. Nah, cara ngitung T itu beta dari si mil-nya dibagiin dengan standar error dari betanya gitu. Jadi 87,75 dibagi 34,33 ini dapatnya 2,556 gitu. Ini kan 2,556 gitu. Konsumsinya seginilah gitu. Nah, kita kan kalau misalkan two side itu kan kayak gini ya. Terus ini udah tahu nih. Tadi 2,58. Ini 2,58. Ini hasilnya di sebelah sini nih. Ini kan ini berarti H0 ditolak gitu. Ini H0 tidak dapat ditolak. Sedangkan kita dapat hasilnya 2,556. Berarti di sini, sedangkan H0-nya itu, H0 beta itu sama dengan 0. Ini kan tidak signifikan ya.
ini adanya signifikan. Nah, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa em, di sini keputusannya itu gagal. Berarti H0-nya itu tidak dapat ditolak gitu. Jadi, sebentar. Ya, berarti kan tadi pertanyaannya evidence that means. Nah, berarti ini si jam tidurnya laki-laki lebih dari perempuan itu dinyatakan tidak signifikan gitu hasilnya gitu. Tidak cukup untuk bukti untuk bilang pernyataan tersebut signifikan gitu. Nah, selanjutnya yang C, yang C ini tentang R square ya. Iya. Jadi itu kalau R square-nya dia 0,13 berarti ada 12,3% dari variasi variabelnya itu yang mampu menjelaskan variabel independennya, variabel dependennya gitu. Berarti kayak variabel dari total kerja, education, usia dan lain sebagainya sebesar 12,3% itu mampu untuk jelasin dari tentang si slipnya ini gitu. Sedangkan sisanya berarti berapa tuh? Um, 100 dikurangin 12,3 berarti 7,7 ini belum mampu dijelaskan gitu. Itu untuk yang bagian B dan C gitu. Nah, tadi ada satu soal yang belum. Ini tentang an explicitly variable said to be exogenous if it is correlated with error term. Nah, secara matematis kita bisa lihat di sini bahwa cof x dari xu ini tuh sama dengan 0 gitu. Jadi nilai variabel x ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor acak atau kesalahan U gitu, yang juga mempengaruhi variabel si dependennya gitu. Dengan kata lain, semua pengaruh dari X terhadap Y ini benar-benar hubungan X ke Y, bukan karena ada faktor yang tersembunyi yang ikut mempengaruhi keduanya gitu. Jadi mungkin sederhananya gini aku tulis. Jadi dengan kata lain, yang 3 ini false ya. Jadi gini, ini kan bentuknya seperti ini ya. Terus nilai dari variabel yang jelas X tidak dipengaruhi oleh faktor acak atau kesalahan
kesalahan U gitu. Terus ada 2 juga, dengan kata lain, semua pengaruh dari X ini terhadap si Y, ini benar-benar hubungannya itu ya X ke Y gitu. Bukan karena adanya faktor tersembunyi. Gitu. Jadi kalau misalkan si X itu ternyata berkorelasi dengan error term, maka itu variabelnya bakal endogenous atau endogen gitu. Jadi si estimasi OLS-nya bisa jadi bias atau tidak konsisten. Jadi ada juga berarti si asumsi Gauss-Markov yang keempat itu juga dilanggar gitu. Jadi jawabannya yang ketiga itu adalah false gitu. Kalau misalkan berkorelasi ya endogenous gitu, bukan exogenous. False. Terus tadi ada yang ketinggalan nggak ya? Nah, mungkin segitu aja untuk materi SPREP. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyain? Chat. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin segitu aja materi hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanyain, nanti juga boleh banget untuk chat aku. Mungkin selanjutnya aku lempar balik ke Aisyah. Oke, terima kasih Teh Sekar atas penyampaian SPREP-nya. Untuk recordnya aku secepatnya kirim ke grup angkatan ya. Terima kasih.